Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Farhanet. Kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu UPS. Apa sih UPS ini? Jadi sebenarnya teman-teman, UPS ini adalah sebuah perangkat yang kalian gunakan kalau misalnya listrik mati. Ya, misalnya nggak ada listrik gitu kan, PLN mati beberapa saat gitu kan. Nah, UPS ini berfungsi untuk menggantikan power tersebut. Fungsinya kurang lebih seperti power bank gitu kan. Nah, cuman bedanya kalau misalnya UPS ini biasanya untuk perangkat-perangkat elektronik yang harus standby terus-menerus, dan dia punya kecepatan waktu switch dari PLN ke baterainya itu cepat, biasanya langsung slep dalam hitungan detik atau bahkan mikro detik dia udah langsung ganti ke baterai. Nah, jadi di sini kita akan membahas dua UPS yang umum dijumpai di untuk perangkat-perangkat rumah ya. Biasanya saya menggunakan ini itu untuk perangkat mikrotik rumah, misalnya HP Lite, GR3 dan sebagainya. Cuman teman-teman harus perhatikan input voltase sama output voltasenya dari masing-masing UPS. Di sini kita udah ada dua produk dari dua toko berbeda. Ini salah satunya saya sensor ya, nanti dikira promosi, enggak ya. Jadi ini benar-benar dari pendapat dan pemikiran saya pribadi. Jadi di UPS yang ada di pasaran itu bervariasi. Ada yang dia menyediakan inputnya berapa volt, outputnya berapa volt. Itu disesuaikan dengan perangkat teman-teman yang kalian butuhkan. Nah, kalau di sini saya akan mencontohkan menggunakan router HAP dari Mikrotik HAP Lite. Kalau misalnya kita lihat spesifikasinya di internet, ya seperti ini. Nah, itu dia inputnya adalah 5 volt dan kurang lebih menggunakan voltase ya 1 ampere lah kurang lebih. Itu untuk load maksimalnya 1-2 ampere lah untuk load maksimalnya. Nah, kemudian biasanya di UPS ini biasanya dia tertera ada tulisannya inputnya berapa volt dan dia berapa ampere gitu. Kalau misalnya tidak ada, teman-teman bisa langsung tanya ke sellernya aja gitu kan. Nah, selain itu di dalam box pembeliannya itu kadang mereka tidak menyertakan adapternya. Nah, kalian harus sesuaikan adapternya dengan kondisi sama UPS-nya gitu kan. Sama di sini yang membedakan antara UPS satu dengan UPS lain, portnya juga. Portnya di sini ada yang dia bentuknya DC input, DC jack gitu kan, yang bundar. Ada juga yang dia input sama outputnya ada yang micro USB, ada yang USB A dan lain-lain lah, bisa beda-beda. Nah, ini kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan perangkatnya aja. Dia pakai power supply inputnya yang seperti apa. Atau kalian juga bisa menggunakan adapter, tapi itu beli sendiri terpisah dan ada biaya tambahan biasanya. Kalau saya sarankan sih yang sesuai aja langsung biar nggak ribet. Biasanya kalau pakai adapter itu sering lepas adapternya. Ya gitu. Jadi sama selain itu di paket pembeliannya biasanya beda-beda ya. Ada yang sudah include kabelnya, ada yang belum. Itu harus dipastikan teman-teman sendiri ke tokonya masing-masing. Kalau online bisa dilihat di spesifikasi deskripsinya gitu kan. Nah, selain itu ada juga yang ada switch on off-nya di sini. Itu teman-teman, ini fitur tambahan aja sih sebenarnya, nggak ada pun nggak masalah gitu kan. Tapi biasanya on terus sih dia di sini. Oke. Selain itu di sini kan HP Lite ini kalau teman-teman lihat di sini dia inputnya pakai micro USB. Jadi UPS yang saya beli ini yang ada micro USB-nya untuk sesuai dengan adapternya si Mikrotik ini pakai yang UPS besar ini. Ya di sini dia kapasitasnya beda-beda ya teman-teman. Ini kita bahas soal perhitungan kapasitasnya. Mari kita coba dulu. Sekarang kita coba pakai adapter biasa. Kita tes dulu nyala atau enggak, nanti dikira saya bohong gitu kan. Nah, oke, di sini Mikrotiknya udah bisa nyala ya yang HP Lite. Di sini ada indikator warna hijaunya kelihatan nyala. Oke, kemudian kita coba langsung ganti ke si UPS ini. Oh ya teman-teman, ini kadang kan nggak ada tulisannya nih input yang mana, output yang mana kan. Harus kita tanya ke sellernya gitu, atau di speknya atau di deskripsinya biasanya ada. Kalau di sini dia makainya yang micro ini sebagai input buat ngecas baterai yang ada di dalamnya. Nah, ini kalau dia nggak blinking berarti dia aslinya UPS-nya udah full kalau dari deskripsi penjualnya. Oke, selanjutnya kita
Nah, ini saya beli kabel sendiri jadinya karena memang tidak include. Ini kita colokkan ke outputnya dan kita loncapkan ke HAP lightnya. Oke, di sini nyala ya teman-teman ya, tuh. Jadi dia bisa nyala dan normal ya, nyalanya juga kuning biasa gini. Terus mari kita coba, sekarang kita cabut input ke si UPS-nya. Nah tuh, UPS-nya langsung memberikan daya ke si mikrotik ini, ke outputnya. Jadi dia bisa tetap langsung nyala mikrotiknya. Nah ini yang mau saya bahas selanjutnya teman-teman. Kira-kira ini bisa nyala berapa lama kalau tanpa dicas seperti ini? Nah ini tergantung kapasitas baterainya. Biasanya ada beberapa speknya kayak 2200 mAh atau 5000 mAh, 20000 mAh dan lain-lain. Nah itu kalian teman-teman bisa hitung sendiri. Kalau misalnya teman-teman bingung cara menghitungnya, bisa lihat contoh yang saya berikan seperti ini. Oke, jadi seperti ini guys perhitungannya. Di sini kita sebelah kiri punya ada baterai UPS ya. Di sini spesifikasi mini UPS-nya adalah 5 volt 2 ampere dengan kapasitas 2000 mAh. Kemudian di sebelah kanan kita punya mikrotik HAP Light dengan spesifikasi 5 volt dan 1 ampere. Nah, di sini mikrotiknya adalah sebagai beban, yaitu perangkat yang disuplai oleh UPS. Nah, dari informasi ini kita itu tahu bahwa arus keluaran yang dibutuhkan itu 1 ampere. Jadi yang dilihat dari bebannya ini ya 1 ampere gitu kan. Bukan dari dilihat yang di mini UPS-nya. Di sini tulisannya mini UPS 2 ampere, ini maksudnya adalah output arus maksimal yang mampu UPS mini ini keluarkan gitu kan, 2 ampere. Nah sedangkan HAP Light-nya cuma butuh 1 ampere. Jadi dia yang dipakai yang 1 ampere ini, yang mengalir di kabelnya nanti itu 1 ampere untuk mensuplai si mikrotik HAP Light. Nah kemudian begini cara perhitungannya. Jadi kapasitas baterainya misalnya 2000 mAh ya. Nah itu kan kalau dibuat jadi ampere hour aja jadi 2 Ah. Nah, jadi baterai ini dapat memberikan arus 2 ampere dalam waktu 1 jam. Kemudian arus yang dibutuhkan yaitu adalah 1 ampere. Yaitu beban ini membutuhkan arus 1 ampere. Kemudian untuk durasinya yaitu perhitungan dari baterai penuh hingga habis. Itu adalah kapasitas baterai dibagi dengan arus bebannya. Yaitu kapasitas baterainya 2 ampere hour dibagi dengan arus yang dibutuhkan yaitu 1 ampere. Nah berarti baterai ini mampu mensuplai beban selama 2 hour atau 2 jam. Begitu perhitungannya. Jadi semakin besar kapasitas baterai dan semakin kecil arus, makin lama durasinya. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah arus maksimum yang dapat disuplai oleh si mini UPS. Di sini kan 2 ampere dia. Kalau misalnya bebannya butuh 3 ampere, jelas nanti beban ini nggak akan berjalan maksimal. Nanti mungkin sering-sering mati atau ngehang, error dan sebagainya. Oke, semoga teman-teman dari cara perhitungan ini paham. Dan ini kondisi kalau misalnya dia spesifikasinya full load ya. Full load itu maksudnya benar-benar menggunakan kebutuhan arus maksimal yang dibutuhkan oleh perangkat. Misalnya semua portnya nyala dan aktif, semuanya ngirim data terus-terusan. Itu biasanya maksimal di speknya 2 ampere. Kalau misalnya cuma standby seperti ini, biasanya arusnya nggak besar, cuman berapa persen, misal 20-30% lah setahu saya. Tapi itu kembali lagi disesuaikan sama perangkatnya masing-masing. Oke, saya pikir sekian video untuk UPS-nya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah sama komen kalau misalnya ada yang bingung. Oke, terima kasih.